Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 1 bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita mau belajar akidah akhlak bab 1, melanjutkan yang dua pekan yang lalu. 2 pekan yang lalu kita sudah menghafalkan rukun iman. Sudah bernyanyi, sudah menghafalkan rukun iman ada 6. Sekarang Ustazah mau menjelaskan rukun iman yang ada 6 itu. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu ada, teman-teman ya. Bahwa Allah itu ada. Artinya kita yakin dan percaya bahwa Allah itu ada karena terbukti dengan Allah menciptakan alam ini dengan segala isinya. Allah memang tidak terlihat, teman-teman. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Sebagaimana angin, kita merasakan, kita dapat tidak dapat melihat angin, namun kita dapat merasakannya. Ya, begitu juga Allah, kita dapat mengetahui Allah dari semua yang diciptakan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah ya, tapi Allah melihat kita. Tuh, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Kita harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, teman-teman, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang tidak bisa dilihat. Ya, makhluk gaib adalah makhluk yang tidak bisa dilihat. Ya, malaikat itu patuh kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu malaikat itu selalu taat. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat itu yang wajib kita ketahui, teman-teman, ada 10. Biasanya teman-teman menyanyi 10 malaikat Allah itu ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. Malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir itu menanya di dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib itu mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Ya, malaikat Ridwan itu selalu tersenyum, menjaga di surga. Malaikat Malik menjaga di neraka ya. Jadi semua catatan kita akan catatan baik kita itu maka kita akan mendapat pahala ya. Catatan buruk kita maka kita dicatat sebagai dosa ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berbuat. Semua dicatat. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab kepada Rasulnya ya. Kitab Allah itu berisi ajaran Allah, wajib dilaksanakan oleh umat Muslim. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, teman-teman ya. Iman kepada kitab Allah itu artinya kita yakin dan percaya bahwa kitab Allah itu ada ya. Kitab-kitab Allah itu diturunkan disebut kitab suci ya. Ada 4 kitab suci. Yang pertama yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kita wajib melaksanakannya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah artinya kita percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umatnya. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Siapa tahu? Kalau Nabi itu adalah manusia pilihan yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, manusia pilihan Allah mendapatkan wahyu untuk dirinya kemudian disampaikan kepada umatnya ya. Itu iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat artinya kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu ada.
Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Hari kiamat artinya hari di mana alam semesta dan isinya itu akan hancur. Manusia dan semua makhluk hidup itu akan mati, teman-teman ya. Setelah itu manusia dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Ya, apabila selama di dunia itu lebih banyak amal perbuatan baiknya, maka dia akan masuk surga. Tetapi kalau di dunia lebih banyak amal buruknya, maka akan masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi hari kiamat itu akan datang. Hanya Allah lah yang akan mengetahui. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu juga disebut dengan takdir Allah, ketentuan Allah ya, dan ketetapan Allah terhadap makhluk Allah. Jadi Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi terhadap makhluk Allah. Ada qada dan qadar itu ada yang tetap dan ada yang berubah. Oleh karena itu kita harus berusaha sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang baik. Contohnya yang bisa berubah itu apa, teman-teman? Jika kita ingin pandai, maka kita harus belajar. Nah, itu kita bisa merubah takdir yang bisa berubah ya. Ingin pandai nggak mau belajar nggak bisa. Kalau ingin pandai ya harus belajar. Itu ketentuan Allah sudah ada, tapi kita bisa merubahnya. Dan tidak lupa kita harus berdoa kepada Allah. Itu teman-teman ya. Itulah penjelasan dari keenam rukun iman. Kita harus tahu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Ya. Untuk hari ini teman-teman tidak ada tugas mengerjakan soal, tetapi tugasnya adalah mempelajari ya tentang 6 rukun iman itu. Kemudian dipahami teman-teman ya. Mudah-mudahan mudah. Teman-teman belajar dengan baik, belajar dibaca bukunya teman-teman ya. Terima kasih. Demikianlah sedikit pembahasan tentang rukun iman. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.